Anakku menjadi adikku juga, karena perbuatan keji ayahku. Kisah seorang gadis yang masa depannya dihancurkan oleh ayahnya sendiri, orang yang seharusnya menjaga kehormatan anak perempuannya. Selasa malam akan menjadi malam terburuk dalam hidup si gadis lugu bernama Mawar usia 15 tahun. Malam itu malam kesucian Mawar terenggut oleh perbuatan keji sang ayah. Entah setan apa yang merasuki si ayah sehingga begitu tega dan keji merenggut kehormatan darah dagingnya sendiri. Mawar tidak dapat berbuat apa-apa karena sang ayah keji mengancam akan membunuh Mawar apabila Mawar berteriak. Di mana malam itu ibu Mawar kebetulan menginap di rumah keluarganya di lain desa. Sejak Mawar tumbuh remaja Mawar semakin cantik sehingga banyak laki-laki yang menggodanya, akan tetapi si ayah melarang keras Mawar untuk mengenal laki-laki. Kebiasaan ayah Mawar memang sangat buruk. Setiap hari dia hanya mabuk-mabukan, bermain judi, setiap pulang pasti bau alkohol. Hal inilah yang membuat ibu Mawar menjadi tidak betah di rumah. Setiap suaminya pulang pasti mabuk dan ibu Mawar selalu dipukul bahkan sampai pingsan jika keinginan si ayah bejat tidak dituruti. Dia selalu minta uang kepada ibunya Mawar untuk membeli minuman keras. Begitu juga Mawar tidak lepas dari hantaman pukulan ayahnya yang setiap hari hanya mabuk-mabukan. Mawar memutuskan berhenti sekolah sejak kelas 8 karena memang tidak ada biaya sekolah. Sejak pertama kali digagahi sang ayah, Mawar selalu merasa ketakutan. Dia tidak berani keluar rumah, hanya berdiam diri di kamar. Karena apabila dia keluar sang ayah pasti mengancamnya. Akan tetapi justru hal itu yang membuat kelakuan bejat sang ayah semakin menjadi-jadi. Setiap ibu Mawar pergi bekerja sebagai asisten rumah tangga yang memang pulang terkadang sampai malam. Hal itulah yang dimanfaatkan si ayah bejat untuk menggagahi si Mawar. Mawar tidak berani mengadu kepada sang ibu. Karena sang ayah bejat mengancam akan membunuh juga ibu Mawar apabila Mawar berani menceritakan perbuatan kejinya kepada ibunya. Hari berlalu, bulan berganti, Mawar pun hamil. Karena badan Mawar kurus sehingga perutnya tidak terlalu terlihat hamil. Sang ayah bejat pun tetap melancarkan aksi bejatnya menyetubuhi si Mawar. Dia tidak tahu jika si Mawar hamil, sang ibu pun tidak mengetahui jika putrinya sedang hamil. Astagfirullahalazim, nauzubillah. Sampai akhirnya perut Mawar terasa mulas. Dia pun segera pergi ke kamar mandi dan akhirnya lahirlah si bayi. Mawar pun panik karena dia sendiri di rumah, si ayah bejat pergi mabuk-mabukan, sang ibu belum pulang kerja. Dengan terlatih-tatih Mawar pun menggendong bayinya. Dia sempat berpikir ingin membuang bayi itu, akan tetapi karena bayinya menangis dia pun tidak sampai hati. Akhirnya dia pun membawa bayinya ke kamar. Sang ibu pun pulang. Dia kaget ketika masuk kamar mandi banyak darah. Sang ibu pun memanggil Mawar tapi Mawar tidak menyahut. Sang ibu pun mencari Mawar ke kamarnya. Begitu dia membuka pintu kamar si Mawar, dia kaget melihat anaknya terbujur kaku di tempat tidur dan melihat ada bayi di samping sang anak. Ternyata Mawar mengakhiri hidupnya dengan meminum racun sedangkan sang bayi dibiarkan hidup. Di samping mayat Mawar, ibunya melihat ada sepucuk surat yang ditulis oleh Mawar. Adapun isi surat itu, Mawar menceritakan perbuatan keji ayahnya, bahwa ayahnya yang telah melakukan perbuatan keji kepadanya sampai akhirnya dia hamil. Dan Mawar berpesan agar sang ibu merawat Angnya sekaligus adiknya karena ayah kandung dari anaknya adalah ayah kandungnya sendiri.
Sang ibu pun pingsan dan akhirnya sang ayah bejat pun ditangkap dan dipenjara. Hai para ayah, jagalah kesucian putri-putri kalian karena mereka titipan Tuhan. Janganlah kalian melakukan perbuatan yang Tuhan larang. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama bagi para ayah, bahwa putri mereka adalah darah daging mereka, bukan untuk dijadikan pelampiasan nafsu birahi. Dan putri mereka adalah titipan dari Sang Halik Allah SWT. Dan wajib menjaga kehormatan putri-putri kalian, bukan malah dirusak. Sekian dan terima kasih penulis Diana Yusuf Eskom.